Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherlyn Kadelia. Saya mahasiswi dari kampus tercinta IISIP Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai internasionalisasi sengketa hak masyarakat adat atas penambangan mineral kritis dengan studi kasus eskalasi sengketa hilirisasi nikel dan hak atas lingkungan di Maluku Utara pada tahun 2025-2026. Bayangin ya, kita tuh sering banget dengar kalau nikel itu adalah masa depan atau bahan utama baterai kendaraan listrik, simbol transisi energi bersih, bahkan jadi komoditas strategis dalam geopolitik global. Indonesia, khususnya di Halmahera, Maluku Utara, tiba-tiba jadi pusat perhatian dunia karena cadangan nikelnya yang besar. Tapi di balik narasi besar tentang masa depan hijau itu, ada realitas lain yang jauh lebih kompleks. Pada pertengahan 2025, ekspansi kawasan industri nikel di Halmahera meningkat drastis. Smelter dibangun, tambang diperluas, dan investasi terus mengalir. Pemerintah menetapkannya sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, yang berarti proyek ini diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi dan posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Secara makro, langkah ini terlihat rasional. Indonesia ingin naik kelas dari sekadar eksportir bahan mentah menjadi pemain utama dalam industri baterai global. Namun, persoalan mulai muncul ketika kita melihat dampaknya di tingkat lokal. Masyarakat adat dan nelayan tradisional menjadi pihak yang paling terdampak. Wilayah pesisir yang selama ini menjadi ruang hidup mereka mulai mengalami pencemaran. Air laut berubah warna, ekosistem rusak, dan hasil tangkapan ikan menurun drastis. Bagi mereka, ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tapi juga menyangkut identitas, keberlanjutan hidup, dan hak atas lingkungan yang sehat. Konflik pun mulai muncul dan perlahan meningkat. Masyarakat adat menilai bahwa proyek ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengabaikan hak-hak mereka, terutama hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hukum internasional, hal ini dikenal sebagai prinsip free, prior, and informed consent atau FPIC, yaitu hak masyarakat adat untuk mendapatkan informasi yang cukup, dilibatkan sejak awal dan memiliki kebebasan untuk menyetujui atau menolak proyek yang berdampak pada wilayah mereka. Dalam banyak kasus seperti ini, FPIC seringkali hanya dijalankan secara formalitas. Bahkan, ada yang menilai tidak dijalankan sama sekali. Jika dilihat dari perspektif hukum internasional, masyarakat adat sebenarnya memiliki perlindungan yang cukup kuat melalui berbagai instrumen global. Salah satunya adalah UNDRIP, yang diadopsi oleh United Nations. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang mereka gunakan secara turun-temurun, serta hak untuk tidak dipaksa menerima proyek pembangunan tanpa persetujuan mereka. Selain itu, hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan juga semakin diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia global, sebagaimana ditegaskan oleh United Nations Human Rights Council. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir Halmahera tidak hanya bisa dilihat sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai potensi pelanggaran HAM. Selanjutnya, jika dianalisis melalui konsep state responsibility atau tanggung jawab negara, maka negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar kewajiban internasionalnya. Dalam konteks ini, negara terlibat melalui kebijakan PSN dan pemberian izin kepada perusahaan tambang. Jika izin tersebut diberikan tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai atau tanpa konsultasi yang layak dengan masyarakat adat, maka negara berpotensi melakukan pelanggaran. Prinsip ini dijelaskan dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang disusun oleh International Law Commission. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk mengawasi aktor non-negara seperti perusahaan tambang. Jika perusahaan melakukan pencemaran dan negara gagal mencegah atau menindak, maka klien tersebut juga dapat menjadi dasar tanggung jawab internasional.
Seiring waktu, sengketa ini tidak lagi berhenti sebagai konflik lokal. Ketika masyarakat adat mulai membawa isu ini ke ranah global, melalui organisasi non-pemerintah internasional, pelaporan ke mekanisme HAM PBB, atau advokasi di forum internasional, maka terjadilah proses internasionalisasi sengketa. Isu yang awalnya bersifat domestik berubah menjadi perhatian global, yang juga berdampak pada reputasi negara. Apalagi Indonesia sedang memposisikan diri sebagai aktor penting dalam transisi energi hijau dunia. Ketika di saat yang sama muncul tuduhan pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan, maka legitimasi narasi tersebut bisa dipertanyakan. Ironisnya, nikel yang dipromosikan sebagai solusi untuk krisis iklim justru berpotensi menciptakan ketidakadilan ekologis di tingkat global. Pada akhirnya, kasus di Halmahera ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan ambisi geopolitik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab hukum internasional. Negara tidak hanya dituntut untuk mencapai pertumbuhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak melanggar hak masyarakat adat dan tidak merusak lingkungan. Di era globalisasi, batas antara isu domestik dan internasional semakin tipis. Ketika hak-hak dasar dilanggar, maka tekanan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional. Oleh karena itu, tantangan terbesar ke depan bukan sekedar bagaimana memanfaatkan sumber daya seperti nikel, tetapi bagaimana melakukannya secara adil, berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa kasus ini sampai sekarang berada di titik belum selesai, tapi sudah terinternasionalisasi. Proyeknya jalan terus, tapi resistansi lokal juga belum padam, dan perhatian global makin besar. Ini bikin situasinya jadi semacam tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, kewajiban hukum internasional, dan tuntutan keadilan ekologis. Kalau ke depan tidak ada perbaikan serius, misalnya dalam hal transparansi, pemenuhan FPIC, dan pemenuhan lingkungan, besar kemungkinan kasus ini akan terus naik level, bukan cuma jadi isu HAM, tapi juga bisa masuk ke ranah diplomasi dan tekanan internasional yang lebih keras. Demikianlah pembahasan pada video kali ini mengenai internasionalisasi sengketa hak masyarakat adat atas penambangan mineral kritis dengan studi kasus eskalasi sengketa hilirisasi nikel dan hak atas lingkungan di Maluku Utara 2025-2026. Saya Syaralin Kadelia mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyimak materi ini hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Akhir kata, saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.